Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa yang budiman. Setelah tadi kita memposting soal kuis, tadi kita merencanakan soal kuis kita posting untuk 3 kelas. Apakah berhasil atau tidak? Tadi saya mencontohkan bahwa soal itu saya mulai atau saya ketik dan kemudian saya kelola dari kelas 10 MIPA 3. Ini dilihat 10 MIPA 3. Tetapi di pengaturan saya atur bahwa kelas yang lain pun mendapatkan soal kuis yang sama. Kita bisa ngecek apakah soal kuis itu benar tersampaikan ke semua kelas yang kita pilih dengan mengklik kelas. Nah, tadi di MIPA 3 jelas sudah ada. Kita lihat di 10 MIPA 2. Nah, ketika kita sudah memposting sesuatu, maka di bagian forum atau di stream itu ada keterangan. Nih, sudah ada new assignment yang judulnya penjumlahan dan pengurangan. Kita bisa lihat di classwork-nya. Nah, soal kuis yang sama dengan soal kuis yang kita buat di 10 MIPA 3. Padahal kita sekarang di 10 MIPA 2. Kita cek lagi di kelas 10 MIPA 1. Nah, ada juga pemberitahuan stream pengumuman di sini yang memberitahukan adanya tugas baru. Dan kalau kita lihat di classwork-nya, nah, yang ini tadi kita sudah membuat draft tapi tidak jadi kita posting. Yang ini adalah soal yang tadi kita buat di kelas IPA 3, tetapi kelas IPA 1 dan IPA 2 kita ikutkan ke dalam soal kuis. Ternyata juga sudah muncul di kelas IPA 1. Jadi satu kali pembuatan form bisa kita gunakan untuk 3 kelas sekaligus. Kalau misalkan kelas paralelnya ada 10, ya cukup dipilih semua kelas saja. IPA 1 sampai IPA 10 mungkin cukup menghemat energi kita. Nah, yang kedua sekarang kita akan mencoba membuat soal yang esai atau esai singkat atau jawaban singkat. Nah, prosesnya sama seperti tadi. Misalkan sekarang perkalian, instruksinya jawablah dengan benar. Kemudian letak perbedaannya di sini. Kita lihat. Oke, kita beri nama sesuai dengan soal. Baik. Ini kita akan buat perkalian. Nah, tadi kita sudah memiliki formulir soal kuis. Nah, daripada kita membuat baru, kita bisa mengambil beberapa di antara soal kuis itu untuk kita masukkan ke soal kuis yang baru. Bagaimana caranya? Ini ada import question. Beberapa pertanyaan bisa kita ambil untuk kita masukkan ke formulir yang baru ini. Kita klik saja. Kita tunggu. Nah, sudah ada kan? Ini penjumlahan, ini blank quiz. Mana tadi yang sudah kita buat? Yang ini, penjumlahan. Tadi kita beri nama ini kan, format atau formulir yang sudah kita buat dengan lengkap tadi. Ini kita klik select.
maka muncul bagian-bagian mana yang pengen Anda copy, silahkan diberi tanda centang. Di bagian ini saya pengen mengambil nama, kelas, dan nomor absen saja. Maka, oke, pertanyaannya juga bisa saya ambil semua saja. Pertanyaan juga saya ambil, hanya saya ubah nanti menjadi soal esai singkat. Sudah ada 8 import question. Ini saya klik. Maka, nah, sama kan dengan yang sudah kita buat tadi. Kita tinggal mengubah formatnya. Nah, ini ada sisa tempat. Ini tidak kepakai, kita buang. Kemudian ini kita ganti dengan judul yang kita inginkan. Perkalian. Baik. Ada bagian-bagian yang mungkin perlu kita buang karena untuk contoh ini saya membuat contoh perkalian. Maaf, saya membuat judul perkalian, tapi ternyata ada pengurangan pakai. Kita buang. Ini juga kita yang manfaatkan, betul. Baik, multiple choice. Ini kita ganti kali 4. Nah, equation. Anda mengetik di bahan dikopikan ke formulir ini. Itu lebih menghemat tugas. Karena untuk opsi di Google Form ini belum equation. Kemudian answer 66 sistem anggulisan benar dari cukup yang dipikirkan yang dimenjak. Padahal kita beri skor di angulasinya selain kita manual agar tutorial semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut.